Nah, teman-teman sekalian, kita masuk pada bahasan lain, pokok bahasan lain. Ya, pokok selanjutnya adalah motivasi. Ada motif, ada asi. Jadi motivasi. Jadi motivasi kita bisa lihat di berbagai sudut pandang ya. Yang pertama adalah pada sudut internal. Jadi motivasi tumbuh dari dorongan internal. Dan yang berikutnya adalah motivasi lahir dari dorongan eksternal. Tapi ada yang di tengah, dia berubah karena dorongan keduanya. Ya. Misal contoh ya, orang yang berada di tengah seperti ini, dia awalnya tidak awalnya tidak terlalu suka dengan ilmu keperawatan atau tidak terlalu suka dengan bahasa Indonesia. Ya. Karena dorongan orang tuanya yang dari luar, terpaksalah dia masuk di bahasa Indonesia. Ya, mungkin ini ada yang mengalami. Terpaksa dia masuk di bahasa Indonesia. Setelah kondisi ini berjalan, dia mengikuti dengan kondisi terpaksa. Akhirnya apa? Dia merasa senang. Seiring berputarnya waktu berjalan, dia merasa senang. Loh, kok bagus ya bahasa Indonesia? Awalnya dari dorongan luar, orang tuanya memaksa untuk masuk di bahasa Indonesia, atau memaksa dari temannya memaksa untuk masuk di bahasa Indonesia. Dengan keadaan terpaksa, seiring zaman dia merasa nyaman, merasa enak dengan bahasa Indonesia. Maka motivasi yang lahir awalnya dari eksternal menjadi semangat internal. Nah, itu motivasi dari sisi itu. Jadi motivasi itu muncul dari dalam, ya, dan muncul dari luar. Kita melihat. Jadi saudara, teman-teman sekalian, yang harus kita pahami, ya, ada siswa kita punya motivasi yang tinggi, ya, motivasi yang tinggi. Maka seorang guru, ya, karena dia memiliki motivasi yang tinggi dari dalam dirinya, maka seorang guru tinggal mendukung, tinggal mendorong, ya, mengontrol dari luar, ya, karena dia sudah ada motivasi, punya bekal. Ada siswa dia tidak punya motivasi, maka seorang guru harus kuat di sini, ya, seorang guru harus kuat dorongannya. Bagaimana caranya? Apa? Supaya siswa itu termotivasi, ya, bahkan sampai muncul motivasi dalam dirinya. Jadi seorang guru harus paham, ya. Karena dalam kelas, ya, ada siswa yang motivasi yang begini, ada siswa yang motivasinya yang seperti ini. Jadi ada yang motivasi internal, ada motivasi eksternal dalam satu ruangan. Maka seorang guru harus pandai melihat itu. Yang punya motivasi internal, apa dorongannya? Yang motivasi eksternal ini, apa dorongannya? Ya, seorang guru harus jeli. Ya, nanti kita kembangkan pada pertemuan tatap muka lain, insyaallah, ya. Nah, ini bahasan lain, pendekatan pembelajaran. Jadi fokus kita pada orang yang pendek. Ada pendekatan pembelajaran, bukan yang tinggi. Jadi pendekatan pembelajaran. Kita coba lihat. Tentu di sana, ya, katakan bisa kita lihat ada model, ada evaluasi. Coba kita lihat. Jadi kita bisa kembangkan di pertemuan selanjutnya, ya. Ya, kita lihat satu pendekatan, satu model pembelajaran yang kira-kira bisa memadai dalam proses pembelajaran saat ini. Ya, masuk pada evaluasi nanti, ya, hasil pembelajaran. Saya kira itu, ya, pembelajaran kita, ya, insyaallah nanti kita kembangkan pada bahasan yang lain. Ya.
Ya, teman-teman sekalian, saya kira ini apa yang teman-teman sekalian, saya kira cukup apa yang saya berikan. Selanjutnya kita bisa dalami di ruangan kelas setelah tatap muka nanti. Insya Allah pandemik corona ini akan cepat berlalu. Eh, dan insya Allah proses pembelajaran kita akan berlangsung seperti biasa, dan kita bisa dalami ya pembahasan-pembahasan yang kita lewati hari ini. Yang kita lewati banyak ya, yang kita lewati seperti ya, tadi ada beberapa hal yang kita lewati seperti ini ya. Pendekatan pembelajaran ya, ini kita lewati, dan yang berikutnya evaluasi hasil pembelajaran ya kita lewati. Insya Allah kita akan siapkan satu waktu di pertemuan tatap muka nanti. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.